Selamat pagi buat kita semua. Salam, salam sehat. Khususnya siswa saya yang beragama Kristen kelas 9. Pagi ini kita bertemu kembali lewat video pembelajaran dengan saya, Bapak S. Pasaribu. Sebagian belajar di rumah, sebagian belajar di sekolah dengan materi yang sama, dengan tugas yang sama. Saya yakin anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Mari persiapkan dirimu untuk mengikuti video yang akan Bapak sampaikan lewat video ini. Untuk menghemat waktu adik-anakku sekalian, kita buka buku paket kita halaman 121 bab 10. Ya, bab 10 kita kembali ulangi dulu pokok pelajaran ini. Mengingat waktu ke depan masih cukup banyak, tidak salah kita ulang kembali. Adapun tema pelajaran kita pada pagi hari ini adalah gereja peduli dengan berkebutuhan khusus. Dengan teks Alkitab bisa nanti kamu baca Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Ya. Dari teks firman Tuhan ini mengambil suatu kesimpulan untuk mengingatkan kita agar kita dengan segala rendah hati memperhatikan di sekeliling kita. Lalu firman Tuhan yang kita bacakan hari ini saya ambil inti pokoknya yaitu pada ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Bisa nanti kamu baca Lukas 14 ayat 11. Ya. Firman Tuhan yang kita dengarkan memberikan suatu seruan. Barang siapa yang merendahkan diri, ya Tuhan Allah akan meninggikannya. Dan dengan segala kerendahan hati, maka kita memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Maka judul pelajaran kita tadi, gereja peduli dengan berkebutuhan khusus. Lalu saya bagi dalam dua bagian besar. Ya. Pertama, mengapa gereja harus peduli dengan kebutuhan khusus? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebutuhan khusus? Ya, kita masuk kepada topik yang pertama, mengapa gereja harus peduli dengan berkebutuhan khusus? Ya, seperti telah berkali-kali saya sampaikan di dalam pertemuan kita, bahwasanya tanggung jawab gereja terhadap jemaatnya sangat luas sekali. Sampai kepada berkebutuhan khusus. Dan masih banyak lagi yang mau diperhatikan, yang harus menjadi tanggung jawab gereja. Tidak terhingga. Namun pada siang hari ini, pagi hari ini kita mencoba membahas bagaimana hubungan dan tanggung jawab gereja terhadap berkebutuhan khusus. Ya. Yang berikut apa yang dimaksud dengan kebutuhan khusus? Ya. Sekaligus kembali kepada tema pelajaran kita pagi hari ini adalah membicarakan bagaimana gereja, bagaimana tanggung jawab gereja terhadap orang-orang yang cacat. Orang-orang yang cacat itu baik cacat secara mental, baik cacat secara spiritual. Ya, itulah yang harus diperhatikan gereja. Kita tahu siapapun orangnya tidak menginginkan dia lahir cacat ke dunia ini. Namun orang yang lahir cacat suatu kenyataan banyak kita temukan di dunia ini. Bahkan bisa saja ada dari keluarga kita. Anak-anak sekalian,
Itu adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah manusia yang mempunyai harga diri, yang mempunyai hak dan kewajiban di dunia. Bahkan negara juga memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang cacat. Satu bukti negara menghargai orang-orang cacat, bahkan pada terakhir ini, 2 tahun terakhir ini, pemerintah telah menyediakan porsi, bangku, jabatan dan dudukan untuk pegawai negeri sipil yang latar belakangnya orang cacat. Sekalipun sangat-sangat terbatas, namun itu menunjukkan gereja juga dan negara juga sama-sama bergandengan tangan untuk memperhatikan orang-orang yang cacat. Namun yang cacat saya maksud tadi diangkat untuk jadi pegawai negeri sipil di Indonesia, tapi yang telah yang telah memenuhi syarat-syarat pendidikan akademik maupun seleksi untuk itu, sekalipun seleksinya dibedakan. Nah, itulah suatu bukti bahwasanya orang-orang cacat harus mendapat perhatian, mendapat hak hidup di negara ini, termasuk mendapat pelayanan dari gereja. Anak-anakku sekalian, itulah pelajaran kita hari ini, kembali kepada kita teks Alkitab tadi, mengajak dengan segala kerendahan hati, mengasihi sesama manusia, baik orang yang cacat dan tidak cacat pun, namun harus kita mengasihi, terutama dengan segala kerendahan hati. Untuk mendukung tugas gereja terhadap orang berkebutuhan khusus. Makanya sekarang gereja berlomba-lomba mendirikan suatu yayasan atau lembaga. Satu contoh, gereja HKBP untuk berkebutuhan khusus lewat lembaga dan yayasannya Elim, panti asuhan, tempat orang-orang buta dan sebagainya. Di HKI juga mempunyai perhatian, mempunyai lembaga dan yayasan, yaitu Sarpat, termasuk melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus. GKPS juga di Pelpemnya, dengan Pelpemnya dan lembaga-lembaga lainnya. Tapi itu semua mencakup kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kembali tadi saya katakan, siapapun orangnya, tidak menginginkan keluarganya lahir secara cacat ke dunia ini, baik itu cacat mental maupun spiritual. Tapi harus itu terjadi dan menjadi kenyataan. Bahkan bisa saja keluarga kita mungkin juga ada yang cacat. Oke, sekianlah dulu adik, beringat tugas, waktu yang sama terbatas. Ikutilah tugas yang saya sampaikan lewat video ini. Salam dan terima kasih.